Daftar orang-orang yang berisiko mengalami penggumpalan darah. Penggumpalan darah atau darah beku sebenarnya tidak selalu buruk, sebab saat tubuh terluka dan berdarah maka gumpalan darah dapat menghentikan perdarahan dan mulai proses penyembuhan. Namun gumpalan darah yang terbentuk tidak pada seharusnya bisa menimbulkan sebuah masalah. Lantas siapa sajakah yang berisiko dengan darah beku? Berikut adalah orang yang berisiko mengalami penggumpalan darah. Yang pertama, orang yang obesitas. Orang yang obesitas berisiko mengalami penggumpalan darah. Hal ini disebabkan karena orang obesitas biasanya kurang aktif untuk bergerak. Kurang gerak dalam jangka lama memungkinkan darah menjadi menumpuk. Untuk meningkatkan aktivitas gerak tubuh maka perlu dilakukan olahraga. Selain bergerak, olahraga juga dapat menurunkan berat badan. 2. Perokok. Merokok tidak hanya memengaruhi paru-paru tapi juga memengaruhi pembuluh darah. Ini karena rokok merusak lapisan pembuluh darah dan membuat darah menjadi cenderung menempel dan akhirnya menebal dan menggumpal. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut adalah dengan berhenti merokok dan menjauhi asap rokok. 3. Wanita hamil. Wanita hamil rentan memiliki gumpalan darah. Hal ini terjadi karena janin yang berada di dalam perut menekan pembuluh darah di perut dan panggul. Akhirnya kondisi tersebut dapat menghalangi aliran darah secara langsung dan menyebabkan penggumpalan darah. 4. Wanita yang mengonsumsi pil KB. Penggunaan pil KB yang memiliki kandungan estrogen yang tinggi dapat menyebabkan DVT. Estrogen mengubah komposisi darah dan membuatnya lebih cenderung menggumpal. Namun sekarang ini banyak pil KB yang sudah dikurangi dosis estrogennya, bahkan tidak mengandung estrogen sama sekali. Bila Anda mengonsumsi obat semacam ini perlu melakukan pemeriksaan terhadap penggumpalan darah. 5. Orang yang memiliki penyakit tertentu. Beberapa jenis penyakit yang dapat menyebabkan penggumpalan pada darah seperti kanker, meliputi kanker otak, kanker ovarium, kanker pankreas, kanker usus besar, kanker paru-paru dan kanker ginjal, diabetes, HIV atau AIDS, dan penyakit Crohn. Profesor Mark Whitley, pendiri Whitley Clinic dan salah satu dosen di Oxford University, mengatakan bahwa gumpalan darah bisa terjadi terutama saat operasi di bagian perut. Hal tersebut disebabkan oleh dehidrasi dan masih dalam pengaruh obat bius. Dehidrasi dapat meningkatkan kekentalan darah, selain itu operasi juga memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah. 6. Orang yang jarang bergerak. Banyak hal yang membuat kita tidak bergerak dalam waktu lama seperti berada dalam pesawat, sedang sakit keras, dan memiliki gaya hidup sedentari atau malas bergerak. Kadar oksigen dalam darah saat itu menjadi rendah dan mulai mengental dan menggumpal. Untuk menghindari terjadinya penggumpalan darah, sebaiknya hindari minuman berkafein dan perbanyak minum air putih. Anda bisa mengubah posisi atau menggerak-gerakkan kaki Anda. 7. Faktor keturunan. Bila salah satu keluarga Anda memiliki masalah dengan masalah darah, yaitu darah mudah menggumpal, maka kemungkinan besar Anda juga berisiko mengalami hal serupa. Ini juga bisa diakibatkan karena protein yang seharusnya menghancurkan gumpalan darah tidak berfungsi secara normal. Anda mungkin harus melakukan tes terlebih dahulu untuk mengetahui Anda mewarisi kelainan bawaan ini atau tidak. 8. Orang yang pernah mengalami penggumpalan darah sebelumnya. Bila Anda memiliki riwayat penggumpalan darah sebelumnya, kemungkinan besar hal tersebut akan terjadi lagi. Untuk mencegahnya, hindari pemicu darah Anda menggumpal, seperti berhenti merokok, menjaga pola makan, dan menjaga kadar gula darah. Mendiagnosis terjadinya penggumpalan darah tidak mudah dilakukan. Bila kaki bengkak, sesak nafas, atau nyeri dada, segera periksakan diri Anda ke dokter. Biasanya Anda akan direkomendasikan melakukan ultrasound non-invasif. Tes ini akan menunjukkan gambaran pembuluh darah dan membantu dokter melakukan diagnosis dan menentukan apa penyebab supaya Anda mendapat pengobatan yang tepat.